Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul masyayikh, para alim, para ulama yang sangat saya hormati juga saya ta'zimi, para pemirsa penikmat YouTube dimanapun Anda berada yang sangat saya hormati juga saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita, yaitu pengkajian kitab klasik yang pada saat ini tepat pada kitab Takrib karya dari Syekhul Allamah Al-Imam Abu Suja Al-Asfahani. Beliau mengarang kitab kecil ini atas dasar permintaan dari sebagian temannya atau sebagian muridnya untuk mengarang kitab kecil yang membahas masalah fikih Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i. Ini merupakan salah satu anugerah, salah satu nikmat yang luar biasa yang sampai kepada kita, yang wajib kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dalam firman-Nya, Allah berfirman, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum binna'adzabi lasyadid. Apabila kita mensyukuri terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kita akan ditambah nikmat kita. Sebaliknya, kalau kita mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah atau tidak mensyukuri, maka kita akan disiksa. Juga perlu diketahui bahwa siksa Allah itu sangat pedih. Makanya kita wajib bersyukur dengan adanya nikmat ini. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana sebab lahirnya beliau ke alam dunia ini kita dibukakan pintu hati kita sehingga kita bisa mengetahui mana perkara yang hak juga mana perkara yang batil. Kita terangkat dari alam yang gelap menuju alam yang terang, yakni adanya dinul Islam, agama Islam ini. Para pemirsa penikmat YouTube dimanapun Anda berada, pada saat ini kita sudah sampai pada pembahasan atau pembacaan faslun. Wassiwaku mustahabun adalah sebuah fasal yang membahas terkait dengan masalah kesunahan bersiwak. Marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tinika dinto fasal. Ini adalah sebuah fasal atau pisahan dari fasal-fasal yang sebelumnya. Wasiwaku tining siwak mustahabun panike sunnatakin fi kulli halin dalam setiap dalam saben-saben kabeadaan. Bersiwak adalah sebuah pekerjaan yang disunahkan dalam setiap keadaan. Pekerjaan yang disunahkan oleh Rasul, oleh Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, mensunahkan untuk bersiwak dalam setiap keadaan. Di mana saja posisi kita maka disunahkan. Dalam keadaan apa saja disunahkan untuk bersiwak. Illa ba'da zawali angin isamarina lekira are li suaimi kan di orang siap puasa. Kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Kalau bagi orang yang berpuasa tidak disunahkan, tapi setelah tergelincirnya matahari. Sebelum tergelincirnya matahari tetap disunahkan. Kenapa demikian? Karena kalau bau mulut orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari itu murni dari mulutnya sendiri. Kalau sebelum tergelincirnya matahari
itu tidak murni dari bau mulutnya sendiri, tapi bisa saja dari sisa-sisa makanan pada waktu sahur yang ada di dalam perut sehingga mengeluarkan bau kepada mulut dari lewat mulut. Makanya tidak disunahkan. Walaupun ada sebagian imam seperti misalnya Imam Nawawi yang menjelaskan bahwasanya tidak makruh mana saja, entah itu sebelum tergelincirnya matahari atau setelah tergelincirnya matahari, itu tidak makruh bersiwak. Wa huwa tining siwak fi salasati mawadi'a dalam telok banyak-banyak kenangan asyaddu banika lebih sangat istihbaban dari arah-arah kasunnatannya. Sedangkan bersiwak di dalam 3 tempat ini sangat disunahkan. Ada beberapa tempat atau beberapa waktu yang sangat disunahkan untuk bersiwak. Di mana saja? Inda taghayyuril fami ropana inalekan awbana bauna colok min azmin karena sebab nengenang abid wa ghairihi ban lain azm. Yang 3 tempat tadi yang dijelaskan, diantaranya yang pertama adalah ketika berubahnya bau mulut, entah itu karena lama diam atau lain-lain, maka disunahkan bersiwak. Wa indal qiyami ban inalekana jaga minan naumi dari tidur, dan lagi ketika bangun tidur. Yang kedua ketika bangun tidur maka disunahkan untuk bersiwak. Karena seperti yang kita ketahui, biasanya kalau orang itu baru bangun tidur biasanya mulut itu bau, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, disunahkan untuk bersiwak. Wa indal qiyami ban inalekana jaga ila sholati daga salat. ban boleh nalekana ketika hendak mau bersolat, maka disunahkan bersiwak. Juga perlu kita ketahui apa yang dikatakan bersiwak. Apa itu siwak? Bersiwak itu intinya adalah menggosok gigi, memakai benda apa saja terserah, yang penting suci dan bukan barang orang lain, bukan perkara yang barang yang diharamkan, artinya bukan barang orang lain. Misalnya memakai kayu seperti biasanya yang kita lihat, memakai kayu arok, itu sudah mencukupi sunnahnya siwak. Atau memakai pasta gigi, atau memakai kayu, terserah, yang penting benda-benda yang agak kasar, benda-benda yang agak kasar yang bisa menghilangkan terhadap kotoran-kotoran yang ada di gigi, itu adalah siwak. Jadi kesimpulannya, siwak itu adalah salah satu pekerjaan yang disunnahkan oleh Nabi kita dalam setiap keadaan, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa, maka tidak disunnahkan, bahkan dimakruhkan. Bersiwak dalam 3 tempat ini sangat disunnahkan. Yang pertama, ketika berubahnya bau mulut, entah itu karena lama diam atau lain-lain. Yang kedua ketika bangun tidur. Yang ketiga ketika hendak mau bersolat. Ini sangat disunahkan. Ada lagi yang dijelaskan dalam kitab-kitab yang lain, seperti misalnya mau membaca Al-Quran, mau berzikir dan lain-lain, itu juga sangat disunahkan. Mungkin demikian pembacaan kitab takrib pada sore hari ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, walaupun sedikit demi sedikit. Yang penting mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah sehingga kita bisa mengamalkan diri kita sendiri, terutama bisa menyampaikan pada orang lain, khususnya pada keluarga atau pada masyarakat secara umum, sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa berjalan, bisa mengalir dan menjadi amal jariah kita. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Mungkin demikian dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una
wa na'udzubika min kulli ahlin nar wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.